Visca Barca, Visca Catalunya. Begitulah kata orang-orang di daerah Barcelona. Catalunya. Catalunya. Mau merdeka, Sap. Catalunya. Sama kita juga ada yang mau merdeka. Siapa tuh? Timor. Dulu. Udah merdeka. Ini 2024 dong. Ya gara-gara Habibie Ada yang mau merdeka bahaya. Separatis. dilepasin. Bukan, iku gue separatis. Justru gue anti separatis lah. Orang mah dikerucutin mulu orang goblok. Jiji itu sensor Ji. Merdeka anjay. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi kepengen lo cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Ngeri juga itu bahasan itu. Ngeri juga bahasan. Ngeri sedap-sedap itu. Ngeri sedap. Oh, ngeri sedap. Dulu ngeri sedap-sedap. Barcelona akan dinahkodai seorang profesor asal Jerman Cerdas. di musim yang akan mendatang ini. Hansi Flick akan Kok melukangi bisa Barcelona. mau dia? Enggak sih dong. Udah ada uangnya, Bos. Bener nggak? Ya harganya masuk, semua kan cuma perlu masalah waktu aja semua tuh. Masalah waktu ya? Masalah waktu aja. Masalah waktu. Enggak, gua lebih suka Karena kalau waktu dia. adalah money. Oh betul Iya, ya. time is money. Time is money. Bener sekali Sab. Iya. Enggak, maksud gua enggak. Kalau ini- Liverpool nggak sih? Emas. Diam itu emas loh. Diam itu, Mas. Kenapa nggak Liverpool ya? Elah Thailand. Liverpool mana mau Cak keluar duit. Iya. Dia aja nggak beli pemain. Bener juga sih. Pemainnya tuh yang kemarin ya. Iya kenal semua gue lagi. kok Iya. pramusim Carvalho main lagi Iya. ngegolin no. Kok pramusim kenal semua gue. Dia mau membelep. Mau belep dia memang dia mau belep. Dia mau memberi warna baru untuk Liga Spanyol. Iya. Seru Sab, bener. Seru. Flick. Sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, Bu bagus inget ini. iya kan? Kita harus berkenalan terlebih Perkenalan dulu. Nama saya M. Alsyaf. Ntar orang jadi tahu jati diri lu. Kan dulu main Marco. Yo, sekarang nama saya M. Alsyaf. Mau siap ya? Bisa dicari di LinkedIn. Siapa tuh ada HRD suka nonton bola ya? Sebagai juru bicara dari Kong Media Tuh. yang diberikan amanah untuk menjadi pengadil pada malam hari ini. Anjing panjang banget. Wasit anjing. Di sebelah saya Ada Rizky, M Rizky. M. Rizky. Saya adalah biasa kecintaan dari para insan-insan sepak bola Di seluruh penjuru tanah air. entah tanah air. Tuh. Seberang kanan ada siapa? Seperti biasa, maca-maca. Malaca-maca. Anjing patah M juga depannya harusnya. Maca-maca anjing. M maca. M. Maca. Maca. Maca-maca. Maca-maca. Dan gua M avatar. Avatar juga. Beneran anjing. Bener, tapi memang bener. Beneran. Tapi kan bercanda tapi bener gitu. Biasanya bercanda soalnya tuh. M avatar ya, gue nih resah ya umur gue segini tuh. Ya, Obrolan umur anjing. Kayak komik-komik gitu. Oke. Apa Sab? Gue ngerasa juga di umur gue yang Aduh. Obrolan. Gua kira mau kata-kata hari ini anjing. Kata-kata hari ini anjing. kata-kata hari ini. Gue udah siap kata-kata. Goblok dipancing anjing. Rencanakan kerjamu, kerjakan rencanamu. Wih. Respect. Itu Hansi Flick itu. Hansi Flick gitu ya. Bener. Ki, Hansi Flick Ki. Hansi Flick Dia ya? menukangi Barcelona di 2024 ini Ki. Betul. Sejauh ini yang udah dilakukan oleh Barcelona di laga pramusim, ya hasilnya lumayan lah. Lumayan. Lawan Manchester City seri, Hmm. 2-2. Terus menang lawan Madrid. Madrid, wis. El Clasico pramusim. Bocil kematian sap. Hasil kematian 2-1. Mainkan. Terakhir seri juga mau Milan. Iya. Cuman kalah adu penalti. Kalau penalti ya. Kalah adu penalti. Kalah berarti Sab. Kalah tetap kalah, Cak. Iya. Lumayan lah. Buat anak seusia Barca. Komentarnya Ki. Komentar gue ya.
Hansi Flick, gue pengen fokus ke Hansi Flick dulu karena dia datang, gue ngeliat aura nih ya, nih gue kan cek kodam ya, Hansi Flick kosong, gue ngeliat Hansi Flick ini Kosong dia, Gi. kosong deh. Auranya tuh ketika datang emang beda Sap dari pelatih-pelatih yang lain. Kalau ngelihat kedatangan banyak pelatih lah di Inggris ada Arne Slot, di Italia ada pelatih Milan yang baru siapa? Pablo Fonseca. Itu maksud gue ketika Hansi Flick datang ke Barcelona nih auranya memang beda. Dia datang dengan status sebagai pelatih top gitu. Benar. Kan kalau Nando bilang kayak gimana sih mainan Hansi Flick ya lihat aja ketika Munchen ngebantai Barcelona kan. Nah itulah mainan Hansi Flick. Jadi kalau bicara soal Hansi Flick ya gue nggak aneh kalau terus pramusimnya hasilnya positif, even dia pakai dominasi pemain-pemain muda gitu ya karena Pemain-pemain akademi. memang menurut gue Hansi Flick ini sebenarnya beda banget identitasnya dengan yang dipunyain Barcelona selama ini, tiki taka gitu, beda. Cuman menurut gue ini ya itu perubahan atau revolusi kan nggak mudah gitu. Hansi Flick terbukti bisa ngebawa, menurut gue sih cenderung ke total football gitu permainannya si Hansi Flick dan gubrak baru mulai Pak, dan dia bisa ngebawa Barcelona yang udah bertahun-tahun sekian lama buat punya permainan tiki taka, tapi datang Hansi Flick bisa ngebawa aura baru, warna baru gitu. Dan yang patut dijadiin highlight penampilan Lewandowski sih, setidaknya di pramusim ya. Menurut gue dia kembali Sap. Setelah musim lalu ya bisa dibilang banyak orang bilang Lewandowski musim lalu abis nih pemainnya, abis nih. Tapi ternyata dia bisa nunjukin lagi perannya ya ketika kita biasa lihat Lewandowski lah, dia bukan cuma bisa cetak gol tapi dia juga bisa jadi pemantul, bisa ngejemput, bisa ngasih ruang buat winger-wingernya, dan itu Striker yang lengkap lah ya. Striker yang lengkap. Lewandowski menurut gue musim ini di 2024-2025 bakal kembali menunjukkan kualitasnya sih walaupun umurnya udah nggak muda lagi ya. Gitu Sap. Berbicara taktik tadi yang dikatakan Kiki, tidak lagi menggunakan tiki taka seperti Barcelona pada tempo-tempo dulu doh. Hansi Flick ini pelatih asal Jerman doh, terkenal dengan pressing ketat, high press, gegen pressing, Ekstra stamina. Oleh karenanya dia menambah porsi latihannya tuh di materi fisik, ya. kebugaran. Bener Kebugaran pemain. Ya seorang pemain-pemain di Barcelona kita tahu ya, sekarang didominasi Main muda. ibaratnya pemain muda dengan fisiknya ya yang baru Dan rentan cedera ya, yang kita highlight tuh rentan. ada ibaratnya Frankie De Jong yang badannya nggak terlalu besar lah. Iya, Ringki tuh Sekarang pemain. ada Lamine Yamal, terus juga yang baru datang Dani Olmo. Iya, Dani Olmo. Aduh, iya lagi pemain-pemain begitu lagi bentukannya. Ya kalau menurut gue kita sorotin secara taktik ya cukup berbeda ya. Ada menurut gue ada pelatih itu tipikalnya ada banyak. Dan Barca udah mencoba sebelum Hansi Flick, dia kan dengan Xavi kan. Nah, dengan yang kita percaya dengan dia yang ada di era prime Barcelona, dengan dia yang tumbuh di La Masia. Ya tipikal pelatih yang mengedepankan heart and soul gitu ya kan. Ya Barcelona banget lah. Tapi walaupun menurut gue nggak gagal banget, ternyata menurut manajemen Barcelona dan fansnya mungkin nggak works gitu. Akhirnya dia nge-hire pelatih yang ya udah terserah persetan lah lu mau ngapain, yang penting ini gue kasih pelatih yang kaya akan taktik, kaya akan permainan, kaya akan kombinasi, kaya akan pemilihan pemain-pemain atau perubahan posisi pemain yang menurut gue cukup berani gitu ya dari Hansi Flick. Dia bisa naruh pemain suka-suka dia gitu loh. Dan ya dari pramusim sih kita ngelihat oke ya. Cuma kan kalau kita ngomong dia menang lawan Real Madrid, dia selalu kita highlight Real Madrid rivalnya lah. Dia selalu menang lawan Real Madrid ketika di pramusim. Ketika di match yang clutch gitu, yang bener-bener match yang perlu lu menang, mereka kalah. Dan musim lalu 2 kali kalah ya kan. Dan selalu kita lupa lah kapan terakhir Barcelona benar-benar bisa ngunggulin Real Madrid gitu. Dan menurut gue di sini ajang pembuktian Hansi Flick gitu.
di luar dia harus juara menurut gue dengan materi pemain Barcelona yang sekarang tuh nggak jelek. Menurut materi pemain mereka tuh nggak jelek. Orang bilang materi pemainnya dari akademi dan lain-lain, enggak. Gue ngelihat startingnya mana akademinya, Gundogan, nanti ada Frankie De Jong, Lewandowski, terus Raphinha dan lain-lain, Konde. Cancelo masih gimana tuh kamu? Cancelo kayaknya nggak balik nggak posisi dilepas. sekarang balik ke City deh. Barca pengen pemain-pemain baru kayaknya. Kanannya siapa jadi? Kanannya Konde lah. Tengahnya Araujo. Araujo sama Cubarsi. Oh iya masih ada Kubarsi. Cubarsi kan lagi naik daun tuh. Benar-benar. Di kiri ada Balde. Balde. Ya, dan menurut gua Hansi Flick sih semoga ngasih perlawanan lah untuk Real Madrid karena kita jenuh juga lah ngelihat Real Madrid yang terlalu dominan kayak lu harus untuk top kompetisi lu harus punya pesaing yang top juga gitu menurut gua. Dan Atletico udah belanja, Barcelona juga udah mulai upgrade, jadi ya semoga lebih Liga kompetitif. nggak jadi liga petani Iya, jadinya. enggak membosankan lah. Kan musim lalu beda 10 poin tuh. Madrid unggul. 3 pertandingan nih Ki. Iya. Sisa Ki. Udah juara. Dia nyengir Ki kalau dikata. Iya emang nih kalau bahas Barca sebenarnya dia yang deg-degan sekarang. Betul sekali. Bagaimana Ca lu melihat Barca dari kacamata lu? Aduh. Apalagi lihat pemain-pemain muda Barcelona nih yang Hansi Flick dalam komentarnya di pramusim tuh terkesima dengan pemain-pemain jebolan La Masia nih. Oh iya dia ini ya emes ya. Dia emes dengan Ya gue dari datangnya Hansi Flick ke Barcelona untuk di musim ini sih sebenarnya emang pernah kita bahas waktu Iya. itu ya. Udah gue bilang di situ Menakutkan untuk lu ya. Untuk gua sebagai fans Real Madrid ditambah Atletico yang akhir-akhir Ya, ini juga belanjanya tiba-tiba jor-joran gitu Sab. Menurut gua kita bahas Barcelonanya aja dulu kali ya. Iya. Dengan kombinasi pemain muda kemudian ditambah dengan pemain-pemain senior yang berpengalaman kemudian dinahkodai sama Hansi Flick yang membawa filosofi Jerman gitu ya kan dengan total football, pressing tinggi, kemudian ya pressing di lini tengah, penguasaan bola yang baik, efektif. Menurut gua akan jadi momok besar sih Sab. Ya penentuannya ini di clutch momennya itu doh. Kalau Real Madrid masih bisa menangani itu, menurut gue masih aman. Cuma kalau di clutch moment seperti itu yang melawan Real Madrid tim besar atau Atletico Madrid, Barcelona bisa menangani itu, menurut gue agak susah Ya, dikejar. karena banyak yang bilang kayak ya udah lu kalah lawan Real Madrid kalau lu abis itu lu sapu bersih lu Sisanya tetap menang. juara. Menurut gua nggak hitung-hitungannya nggak kayak gitu. Justru kita lihat aja berapa tahun terakhir Real Madrid Barcelona itu yang menentukan langkah ke depan. Kalau lu menang, langkah lu akan mulus gitu. Penentuan juaranya bisa dari El Clasico itu malah. Iya. Real Madrid kalah sama Atletico. Kalah sama tapi dia sapu bersih sama Barcelona. Itu dia. Dan ketika Barcelona lagi ngerangsak, kalah sama Real Madrid, drop Langsung lagi, drop lagi. Girona naik lagi. Itu dia. Itu kan cukup signifikan jadi bukan dampaknya. sekedar pertandingan untuk memperebutkan poin ya El Clasico ini. Lebih menurut Gelar gua, sih. Gelar itu Gelar salah satu perebutan gelar lah. Karena mental di situ dipertaruhkan juga. Ya ibaratnya lu menang 2 kali lu udah unggul 6. Iya. Lu punya jatah seri 6 kali. Karena saingannya pasti dia. Itu. Pasti. Karena tim itu bukan yang- Liga Inggris, Iya. lu bersaing di situ-situ Iya. aja. Lu unggul 6 poin ya ibaratnya lu punya stok seri 6 kali, Iya. karena gitu. Ibarat Dibanding. dia kepleset sama tim-tim kecil mah Iya. itu rezeki aja. Iya, itu mah ya pasti terjadi lah. Ya kalau misalkan gini, kalau bandingin sama Liga Inggris, misalkan Arsenal ketika menang lawan City gitu, ya nggak terus jadi gampang karena ada Liverpool gitu. Yang itu bisa memudahkan jalan Liverpool, Iya. jalan atau nanti Tottenham atau Iya. nanti. Tapi Sementara kalau La di Liga Spanyol enggak. ya enggak, lu Ceritanya kalah enggak ya gitu. berarti lu memudahkan jalan rival lu terus Real Madrid di sini konteksnya. Real Madrid. Ya seperti contoh kemarin ya masih bisa Arsenal berharap kepada Tottenham Iya, di kan? akhir-akhir Iya, padahal di iya. ujung-ujung. Kalau- Tapi masih bisa berharap dengan tim lain gitu loh. Kalau cerita La Liga sih susah buat Susah. kayak gitu. Karena itu tadi dominasi Madrid tuh bener-bener dominasi yang bukan sembarangan gitu. Makanya gue berharap Hansi Flick datang, romansa El Clasico nih ditumbuhin lagi karena Nah, terlalu OP kemarin setuju, tuh. setuju. Kemarin nggak imbang ya Ki? Nggak imbang. Klasiko Kelihatan nggak imbang banget ya. anak yang baru belajar bola sama bapaknya yang udah bertahun-tahun main bola gitu. Ya lu sebelum bayangin lihatnya. Barca unggul 2 kali, Madrid dengan mudahnya digolin lagi, Bellingham kegolan, anjing. digolin lagi. Bellingham tiba-tiba. Digolin, maksud gua kayak anjing, lu kayak main-mainan jadinya. Iya.
ya udah lu golin, gue bisa golin lagi, tapi abis itu kan kesannya ya Kayak kesannya tuh, dimainin sama Ancelotti ya. kesannya kayak konyol aja gitu maksud gue tim Kayak sekelas udah Barcelona. gue udah kebaca banget nih permainan gitu. Aman aja Gue gitu. pasti ya, mereka Madrid pede, ya udah gue pasti akan dapat gol lagi gitu, dan itu yang menurut gue lu nggak ngasih ancaman ketika kayak gitu. Harus kan lu panik dong ketika itu, dan Real Madrid Betul. tahu dia akan menang, itu yang bahaya sebenarnya. gitu Sat. Sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Ada berapa sesi namanya di acara Kayak anjing? seminar Ada banyak sesi. Nggak ada coffee break dulu nih. Masing-masing dari lu pada, gue minta prediksi buat Barcelona di musim depan. Prediksi ya. Prediksi lu gimana? Gua kalau ngelihat Barcelona sih kalau musim kemarin kan selama masih sama Xavi menurut gua 100 berbanding 0 buat dia bersaing di La Liga. Dalam artian gimana? Ya 0 untuk Barcelona, 100 untuk Madrid. Iya, tapi dengan Hansi Flick ini gua ngeliat kecenderungan sekarang ke 40-60. 40 buat 40 tetap buat Barcelona. Andai kata Madrid nggak ngambil Mbappe, mungkin gue bisa bilang 50-50. karena nama besar Mbappe. Karena nama besar Mbappe dan menurut gue udah pasti garansi Mbappe bakal tampil ganas bersama Madrid gitu. Cuman gue ngelihat penilaian gue masih bisa nambah seiring berjalannya bursa transfer dari Barcelona. Gue ngelihat sekarang kan Karena Madrid udah selesai juga ya. aduh, jatuh lagi. Karena Madrid gue ngelihat ya Ancelotti kan bilang udah selesai ya, dia udah puas sama semuanya, dia nggak butuh pemain lagi lah gitu. Cuman yang menarik dilihat ya Barcelonanya, kemarin kan baru resmiin Dani Olmo tuh. Benar. Dani Olmo bakal main kayak gimana itu kan juga masih belum kebayang gitu sama fans Barca, karena ya itu tadi tingkat versatile-nya Dani Olmo nih bagus gitu. Dia orang bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di tengah. Di tengahnya pun bisa attacking midfielder, bisa central midfielder. Jadi menarik gitu dilihat komposisi dari Hansi Flick gimana. Kalau memang bener yang dibilang sama kita podcast sebelumnya, kalau Hansi Flick nih kayak mindahin aja gitu, squad winning tim Spanyol ke Barcelona gitu. Tinggal Nico Williams-nya aja diambil apa enggak. Maksud gua perlu mungkin satu pemain belakang dan satu striker gitu ya, bukan striker lah, attacker gitu, mau winger mau apa yang bisa ngasih peluang itu jadi 50-50 Sab. Karena gue ngelihat backnya masih agak kurang sih, walaupun ada Inigo Martinez juga. Tapi menurut gue Barcelona ini beberapa kali masalahnya memang ada di back, apalagi musim lalu Araujo tampilnya jelek banget kan musim lalu tuh. Nah itu yang jadi pertimbangan, walaupun pada akhirnya ya yang tadi dibilang sejelek-jeleknya Xavi tetap peringkat 2 Barcelona gitu musim lalu. Tapi ini bakal jadi beda kalau misalkan ini udah dipegang sama Hansi Flick ditambah belanja pemain-pemainnya gitu. Karena gue percayalah Hansi Flick nggak mungkin bikin pembelian yang percuma kayak datengin Rapinya, Ferran Torres zaman Xavi. Gue percaya Hansi Flick Aubameyang sama ya Aubameyang banget. gak bakal seaneh itulah kalau ngerekrut pemain gitu sih. Buat ngimbangin sosok Mbappe Ki berarti Ki. Iya. Karena ya Itu. kita fair-fairan aja, Barcelona nggak punya pemain sebesar Nggak punya Mbappe saat bintang, ini. Barcelona nggak punya bintang. Seluruh klub di Kosongan dunia bintang. nggak ada punya pemain yang sebesar Mbappe. Betul, itu dia. Dia Nah, nomor maksud satu gua lah. dulu mungkin Ronaldo, dikatakan Messi. imbang, Ronaldo dan Messi. Iya. Sekarang Mbappe dengan siapa nih? Iya kan? Iya. Hansi Flick harus mampu meracik. Yang terdekat ya Keseluruhan Lamin tim. kan. Cuma ini Iya. anak anjing 17 tahun. Masalahnya ya ada, kan? ada di Madrid juga. Mbappe Iya. dengan Bellingham. Ada juga Vinicius ya. Iya. Mbappe dengan Bellingham di satu tim. Vinicius. Kalau mau datangnya dari Haaland tuh. Wah, kalau mau mendingan karena ya itu tadi Lewandowski sayangnya dia datang udah season jauh. Iya. Kalau masih prime Lewandowski Iya. bisa lah tuh per-peran. Cuman kan Oh Musiala lah ya, oke ya Musiala datang ya. Musiala bisa kalau memang didatangkan gitu. Nah, Iya. Top-topan juga udah dipegang. Tapi Nico William cukup sih buat gua. Iya. Nico William cukup. Kalau gua ngeliat performa Lewandowski di pramusim cukup. Iya, oke banget lah ditambah Nico William sama back 1. Iya, back 1 sih. Oh Victor emang nggak cukup dong. Enggak lah, ini jelek nih main kata gua. Oh, Victor bagus lagi. Gerabak gerubuk kalau kata gua. Buset, itu bukan gerabak kerubuk, itu namanya berjuang loh. Kick and rush itu Kick and Ki. rush. Kalau kata Inggris. Iya, enggak aja buat gua ini pemain terlalu muda pertama ya. Dan yang kita nggak usah ngomong Lamin lah, Lamin tuh spesial menurut gua. Susah nemu yang kayak gitu tuh susah. Tapi Pau Victor kalau untuk jadi tumpuan ya berat. Ya dia golin cuma
ya udah golin doang terus kenapa gitu loh. Kebetulan Bukan golin, iya. gawang. Dan ini pramusim lawan lu siapa? Jadi Semangat lawan Madrid loh dah. Madrid itu siapa? Ya kipernya Courtois. Cebalos. Itu kaget itu gue Courtois itu. Gue kira si Lewandowski mau golin kata gue dipasing aja. Lewandowski Itu nggak emang sengaja kelas. itu nggak sengaja kata gue tuh. Yang ada yang nggak sengaja tapi insting Lewandowski memang menurut gue. Tapi ya kalau ngomong Barcelona musim depan gue bilang bisa juara lah. Juara apa nih, Doh? Liga. Di Liga megang ya? Gue nggak bilang juara tapi bisa juara, potensi juaranya tinggi kok. Nggak, bukan yang bener-bener jomplang sama Real Madrid, enggak. Asal beli pemain kan? Iya, walaupun keputusannya tetap di Real Madrid maksud gua. Ya gimana si Real Madridnya aja, dia bisa maksimalin skuadnya nggak? Tetap yang nentuin juara menurut gua Real Madridnya, tapi Barcelona punya potensi tinggi untuk Kansel lebih besar lah Kansel ya lebih dari besar lah. musim lalu. ya. Kalau dari beliau, Menurut gue Barcelona kandidat juara sih. Salah satu juara kandidat juara untuk musim ini karena menurut meskipun gue juaranya Real Madrid. iya pasti kalau itu ya. Gue yakin banget. Cuma Masa gitu sih? dengan adanya Hansi Flick ini orang yang spesial kata gue dan rekam jejaknya sukses gitu kan. Dan Pelatih sukses ya. Iya dibuktikan dengan skuad yang masih ada kemarin di pramusim ya cukup oke ya. Walaupun kita tahu Barcelona ya emang oke sih di pramusim. Cuma ya secara permainan ya Hansi Flick ini membawa warna baru yang gua rasa akan jadi Barcelona yang berbeda gitu ya. Iya. Karena cukup unik ya komposisi pemain Iya lagi. mini timnas Spanyol dengan taktik ala Jerman. Total football, Total iya. football. Gegenpress ala Jerman. Satu Spanyol dengan khas stylishnya, Jerman dengan fisik, point ya. fisik yang Agregatas. gila-gilaan kan. Jadi bisa nggak pemainnya adaptasi, tinggal di situ aja masalahnya. Dan tentunya Hansi Flick ini juga punya PR yang harus dituntaskan gitu kemarin di lini belakang Sam. Di lini belakangnya ya mungkin kalau bisa diselesain lini belakang Barcelona menurut gue jadi OP banget sih Jadi Barcelona. mengerikan ya. Iya. Iya sih. Siapa kira-kira yang pas buat mengisi pos lini belakang menurut lo? Menurut gue ya itu cocok sih udah dari kiri Balde, Kubarsi, Araujo, Konde. Cuma Berarti ya maksud lu ininya aja, koordinasinya ya. Lapis. Iya, kedalaman skuad. Kedalaman squad. Iya sih menurut gua center back sih perlu ditambah Iya. gitu. Sama striker, Striker. Lewandowski kalau cedera gantinya siapa? Pau Victor. Pau Victor. Anjing, enggak banget lagi gue nonton dia. Menurut gua ya, kalau Lamin Yamal bakal jadi striker doh. Di blok. enggak sih, terlalu kecil sampai Terlalu kecil. terlalu kecil badan. Alvarez juga kecil. Oh, Makanya dibuang sama City. Hoki kecil hoki doh. Ayolah. Kelly terus. Kelly. Arkan Kakak. Kakak kecil. Arkan kakak gede anjing. Arkan Kakak. Gede apanya doh? Tekadnya. Tekadnya. Lengkap loh Arkan Kakak, finishing, dribbling, Selebrasi. speed, selebrasi kata bapaknya. Kata komentator tidak. Anak saya mah. Jadi ya ojek anjing. Badannya banget. Tapi Pau Torres, gue pengen nyebut Pau Torres lagi. Patut dicoba lah, maksud gue dengan profilnya di pramusim yang gemilang patut dicoba. Karena banyak pemain yang bersinar mulai dari pramusim gitu dan ya mudah-mudahan salah satunya Pau Victor. Iya dan Hansi Flick cukup percaya gue lihat. Iya, bakal dilihat-lihat dikasih- cukup percaya karena pemain-pemain mudanya kayak Kasade, terus ada siapa lagi itu dirotasi semua kecuali Pau Victor. Pau Victor tuh tetap tampil dan menunjukkan gitu kualitasnya bukan sekedar tampil sebagai pelengkap karena kan banyak pemain muda yang tampil sebagai pelengkap gitu tapi beda Pau Victor. Makanya gue ngeliat Gavi patut sama dicoba. Frankie De Jong belum balik juga kan? Iya. Itu sebenarnya kuncinya juga tuh. Kalau Fermin Lopez Ibu Lopez ada, kan tapi masih libur karena juara kemarin. Pablo Torre juga ada. Itu balik dari pinjem Girona semua. Cuma rumornya kan Frankie De Jong mau dilepas kan ke MU kan? Ya itu rumor musiman sih anjing. Selalu ya. Cuman kalau buat nguatin ke MU dikit kalau buat nguatin Dutch connection Bisa. seharusnya Dan sih. kalau buat dana untuk beli Nico Williams sih masuk akal sih. Iya masuk akal. bisa. Ya kan Karena ada pas- Dani Olmo juga. Walaupun ngegaca kan sebenarnya itu, karena dia masih cedera dan baru sembuh 4 minggu lagi. Iya. Jadi lu beli pemain yang lu nggak tahu ini sehat atau enggak. Tapi kalau untuk di 30, 35 mah ya beli aja lah. Untung banget. Ya, ya.
Walaupun gue berharap FDJ ke Arsenal sih. Please lah. Edu anjing. Denger gue lah kali ini FDJ lah. Edu bebal. Oke, kita nantikan kiprah Barcelona di musim ini. Untuk Barcelona, semoga sukses Amin. mengarungi musim 2024. Amin. Jangan mengecewakan insan sepak bola di seluruh penjuru dunia. Amin. Untuk Kemenpora dan juga Indonesia, selamat atas raihan 2 medali emas di Olimpik 2024 lewat olahraga Panjat tebing, speed climbing dan juga angkat besi. weightlifting. Gokil. OTW ntar itu. OTW satu lagi. Eko hari ini meleset. Cedera. Beliau udah bilang Bulu cedera. tangkis kita yang lagi turun. Yang lagi kurang ya. Tangkis yang lagi turun. Biasanya medali emas tuh dari bulu tangkis. Tapi it's okay. Dunia berputar. Dunia berputar. Sepak bola kan nanti. Sepak bola. Sepak bola harus harusnya. sepak bola ya. Tidak mungkin. Cukup bicara konyolnya cukup. Kalau masuk dijamin emas. Jadi. Pasti. Kalau kemarin itu Tapi gua bagus juga saat nggak masuk. kenapa emang dong? Persiapan Piala Dunia. Oh, fokus jadinya. Fokus Piala Nggak kebagi. Dunia. Tidak mungkin. Cukup bicara konyolnya cukup. Oke, tetap di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola. Latih kick Wando, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti. Cuma di